Nama Imam Syafi'i yang merupakan salah seorang ulama besar, mujtahid mutlak, pembaharu agama setiap 100 tahun sekali, dan juga pendiri mazhab fikih yang masyhur diikuti, tentu menjadi nama yang tak asing lagi bagi masyarakat muslim tanah air. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Said bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdu Manaf bin Qusay. Lihat, Yusuf bin Tagri, An-Nujum As-Sahirah fi Muluki Misr, Kairo, Wizaratus Sakafah Jilid 2, halaman 176. Dengan demikian, nama Syafi'i dinisbahkan kepada salah satu nama kakeknya yang bernama Syafi'. Selain nisbah masyhur Syafi'i, namanya juga dinisbahkan kepada Al-Qurasyi, Al-Muttalibi, dan Al-Makki. Ia lahir di Askelon, Gaza, Palestina pada tahun 15 Hijriah. Pada usia 2 tahun, setelah ayahnya wafat, Syafi'i kecil dibawa oleh ibunya ke Mekah. Setelah dewasa, ia 2 kali berkunjung ke Baghdad. Di sana ia menyusun kaul-kaul kadim atau mazhab lamanya. Setelah itu, ia menuju Mesir dan tinggal di sana pada tahun 199 Hijriah. Di sana ia menyusun kaul-kaul jadid atau mazhab barunya. Manakib atau kisah perjalanan hidup Imam Asy-Syafi'i terlalu banyak dan keutamaan-keutamaannya terlalu masyhur untuk diceritakan. Kecerdasan dan kejeniusannya sudah tampak sejak kecil. Tak heran setelah dewasanya, ia berhasil menjadi mujtahid yang brilian. Bagaimana tidak pada usia 7 tahun, ia sudah hafal Al-Quran. Hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik pada usia 10 tahun. Pada usia 15 tahun, ia sudah mampu berfatwa memenuhi permintaan para ulama lain dan siapa saja yang membutuhkan. Namun, tidaklah ia berfatwa kecuali setelah menghafal 10.000 hadis. Lihat, Jamaluddin Abul Farah Al-Jauzi, Al-Muntazim fi Tarikh Al-Umam, Beirut, Darul Kutub, 1992, Jilid X, halaman 135. Satu riwayat menyebutkan, pada awal usianya, Imam Syafi'i tidak begitu banyak membaca Al-Quran karena sibuk menuntut ilmu. Baru di penghujung usianya, ia memperbanyak kembali tilawah Al-Qurannya. Ar-Rabi mengatakan, Imam Syafi'i setiap hari 1 kali menghatamkan Al-Quran. Bahkan, di bulan Ramadan, ia menghatamkannya hingga 60 kali di luar bacaan Al-Quran pada saat salat. Suaranya sangat merdu. Tak heran, saat suaranya terdengar orang banyak, mereka sampai menangis keras. Sama halnya dalam ibadah malamnya. Setiap malam, Imam Syafi'i selalu bangun di sepertiganya. Bahkan, di akhir-akhir hayatnya, ia selalu menghidupkannya semalaman. Husain Al-Karabisi pernah menceritakan pengalamannya, "Aku bermalam di tempat Imam Asy-Syafi'i tidak hanya 1 malam. Di sepertiga malam, ia selalu bangun. Ia tidak kurang membaca ayat 50, bahkan sampai 100 ayat. Tidaklah melewati ayat tentang rahmat kecuali memohon kepada Allah. Dan tidaklah melewati ayat tentang azab kecuali berlindung kepadanya." Lihat, Yusuf bin Tagri, An-Nujum As-Sahirah fi Muluki Misr, Kairo, Wizaratus Sakafah, Jilid 2, halaman 176. Imam Syafi'i sendiri tutup usia di Fustat, Kairo, pada hari Kamis, akhir bulan Rajab 204 Hijriah dalam usia 54 tahun. Jenazahnya dikebumikan di Karafah Esh-Sugra yang sekarang dikenal sebagai komplek pemakaman para wali yang ada di Kairo, Mesir. Di tempat pemakamannya terdapat pelataran atau halaman yang pernah dimakmurkan oleh Sultan Salahuddin Yusuf dan dibangun kubah di atas pusaranya oleh Raja Kamil Muhammad. Dan kubah itu pun masih ada hingga sekarang. Di sekitar makam Imam Syafi'i terdapat makam Syekh Jalaluddin Al-Suyuti,
Salah satu penulis tafsir Jalalain bersama Jalaluddin Al-Mahali, Makam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Laits, Rabi'ah Al-Adawiyah dan sahabat Uqbah bin Umar. Semoga kita termasuk orang yang mampu mengambil pelajaran dari kesungguhan ibadah Imam Syafi'i, meneladani kecintaannya terhadap Al-Quran, serta memperoleh keberkahan ilmunya. Wallahu a'lam.